Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Ada yang bisa tebak saya di mana? Tuh, lihat gantengnya kayak gini, lihat kepala merah. Sebelum kita lanjut, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Jadi guys, ini karena saya nggak bawa kameramen. Kameramen kalau lagi weekdays, lagi pada banyak gaya, pada nggak ada yang bisa diajak. Jadi kita main single aja, kita langsung ketemu sama yang punya kandang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mas Rudi, ini kita kenalan dulu. Boleh kenalan dulu Mas, untuk teman-teman di Jenderal Tani. Sebelumnya, monggo perkenalan. Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rudianto, pemilik kandang, nama farmnya Asmi 99 Farm, beralamat di Kalipari, Jalan Raya Ngembul, RT 3 RW 3, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang. Masih di Malang lagi kita ini. Nah, ini di sini ada berapa ekor ini? Sebelum kita nanya lebih lanjut ini, Mas. Ya, Kurang lebih ada berapa ekor? Kalau untuk keseluruhannya sekitaran ada 16 ekor. Ada 16 ekor nih, guys. Kandangnya ini seperti ini. Ini emang apa di konsep seperti ini apa bagaimana ini, Mas? Ya, sebenarnya konsepnya ya nggak begini nih ya. Konsepnya Adanya ya nggak begini ya. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Oke, memanfaatkan yang ada ya. Ya, betul. Berarti ini awalnya bentuk rumah ya sebetulnya. Bentuk rumah, bangunan rumah. Bangunan rumah, tapi dijadikan seperti ini nih, guys. Nah, ini mengingatkan saya kalau seperti kayak saya main ke kandang teman-teman di Wonosobo, kurang lebih biasanya seperti ini. Nah, ini Kalipari rasa Wonosobo ya hanya ada di Asmi 99 ini. Nah, ini ikonnya di sini nih apa ini Mas Rudi? Maskotnya di Asmi 99 ini. Ya, kalau maskot utamanya sebenarnya Bima kepala merah itu. Si Bima ini. Ya. Terus yang kedua Putra Surya ini. Oke, kita lihat satu-satu, kita spill dulu. Dari Bima dulu. Ya. Bima dulu boleh dikeluarin enggak apa-apa? Bisa. Nah, oke. Sambil menunggu dikeluarin, kita spill dari jauh nih guys dulu. Ini Masya Allah. Ini tingginya berapa tuh Mas? Pernah ngukur? Pernah ngukur terakhir itu kurang lebihnya 110. 110 guys. Nah, ini kalian buat penggila kambing-kambing besar, ini hidden gems ya. Ini apa ya? Ada harta karun di Kalipari ini. Ini guys, kepalanya Masya Allah istimewa banget ini. Wah, kalau ini tinggi ini. Ini dulu dapatnya umur berapa nih Mas? Perkiraan waktu dapat itu umur 20 bulan, kalau enggak 21 bulan. Umur 20 bulan. Sekarang sudah berapa lama di sini? Di sini perkiraan ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahunan. Ya. Mungkin bisa sharing-sharing sedikit Mas. Awal mula perjalanannya dengan si Bima ini seperti apa? Kalau perjalanannya sama Bima ini awal mulanya ya, kita main ke kandang teman yang ada di Donomulyo DMC atas nama Mbak Nurma. Nah, di situ saya main-main, sempat main, melihat Bima ini ada di situ. Akhirnya ada ketertarikan tersendiri gitu. Oke. Jadi memang sebelumnya apa sudah ada passion di kambing atau bagaimana? Atau emang sebelumnya pernah ngerawat kambing? Kalau fashion atau sejujurnya untuk ke kambing itu nggak ada. Malah nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Malah nggak ada guys. Tapi kok bisa melirik kambing ini? Bagaimana ini urusannya? Nah, awalnya itu untuk cerita, untuk awal karena ketertarikan sama kambing PE ras Kaligising ini, itu awal mulanya ya pelihara kambing kecil ya. Kalau orang bilang itu pengen punya ya tabungan kecil lah kasarnya. Betul. Beli kambing biasa, dititipin di tangga, dirawat. Tapi setelah itu kok
kita lihat di sosmed, baik di channelnya Mas Jenderal Tani ataupun itu kayak ada ketertarikan sendiri. Kok ini kambing ini kok cakep banget gitu loh. Kok beda dengan yang lain gitu loh. Akhirnya ada keinginan di situ. Dan langsung terjun ya. Kalau Ini Bima kambing pertama bukan sih? kalau dibilang kambing pertama ini. Malah termasuk kambing Kambing pertama. pertama. Saksi bisunya Asmi 99 juga. Oh, makanya di bannernya itu maskotnya fotonya Bima tuh ya? Ya, betul. Jauh beda Mas kepalanya. Itu waktu masih muda kayaknya. Ya, betul. Ini udah jadi lebih serem nih. Coba kalian bedakan tuh. Itu dia waktu mungkin masih muda ya, mungkin kisaran 20 bulanan itu tadi. Sekarang dia sudah ada 2 tahun di Asmi Farm. Ini coba lihat model kepalanya. Wah, ekstrim banget. Nah, ini apa yang sudah pernah diukir sejarah bareng Bima? Atau dia pernah dibawa kontes, atau punya keturunan yang bisa dibawa kontes, atau gimana? Ya, untuk sejarahnya dari Bima ya, kita semua peternak itu punya keinginan mempunyai keturunan dari Bima itu sendiri. Tapi waktunya itu waktu pertama kali saya punya ambisi ya, pengen, karena waktu tahu ada kontes itu pertama kali saya lihat kok seru gitu loh. Biarpun kepala merah, saya percaya diri aja lah. Biarpun kayak kalau dibilang itu ilmu mungkin masih 0% lah kasarnya begitu. 0% ya enggak juga lah. Ya, tapi alhamdulillah ya pas punya keinginan diikutkan kontes kelas Jerabang, PE Jerabang di Tulungagung. Ya, itu alhamdulillah dapat prestasi kelas A juara 2. Oke. Dan beritanya punya keturunan yang lumayan juga nih Bima ini. Ada keturunan sampai berapa kali anakan. Akhirnya alhamdulillah dari keturunannya si Bima ngeluarin ya lumayan lah. Itu keluar kepala hitam. Mungkin kalau dari indukan ya, indukan yang standar lah. Sederhana lah. Oke. Gitu. Terus ya alhamdulillahnya kita ikutin kontes kelas E di Banyuwangi itu mendapat prestasi itu juara 3. Juara 3. Ini Bima dikomersilkan nggak Mas untuk pajaknya? Atau maksudnya ada dibuat ngawin-ngawin atau gimana? Ajang kawin gitu? Dikomersilkan bagi yang mau ya, mau aja. Bagi yang minat silakan. Silakan. Nah, nanti teman-teman kalau mau butuh detailnya seperti apa nanti untuk cari keturunannya Bima atau bagaimana, itu nanti bisa langsung menghubungi Mas Rudi aja. Saya taruh nomornya langsung di video ya. Jadi saya udah nggak nulis deskripsi karena teman-teman biasanya jarang ngecek deskripsi, saya taruhnya di video aja. Nah, kalau di sini kebetulan ada sampel anakannya Bima, Mas? Kalau anakannya Bima ini sebelah sini, betina tapi. Kalau yang jantan nggak ada. Oke. Kalau yang juara 3 di Banyuwangi itu jantan? Jantan. Oh, jantan. Jantan. Nah, kalau ini untuk sementara ya memang kondisinya seperti ini, guys. Sudah tidak kontes ya? Ya. Hanya untuk diambil keturunannya aja. Tapi kalau kayak gini tingginya 110 nih, guys. Ini sudah pernah ada yang nawar nggak sih Mas kalau si Bima ini? Dulu pernah ada penawaran, itu ditawar dengan angka ya kalau saya bilang sih fantastis. Ditawar 40 juta guys. Kalau sudah kayak gini, Masya Allah. Apalagi punya keturunan yang bagus-bagus. Di situ di dalam situ juga ada nih kepala hitam ganteng nih. Setelah ini kita keluarin. Ini mungkin kita pergantian pemain, kita bahas yang itu aja Mas. Itu kayaknya ganteng juga yang di dalam. Atau bisa nggak ya? Oh, ininya dimasukin dulu ya? Ya, dimasukin dulu, nggak apa-apa. Oke. Masukin dulu. Kita tunggu yang ini. Ini siapa namanya, Mas? Putra Surya. Putra Surya. Oh, karena anaknya bapaknya Surya Dipa. Surya Dipa. Oke. Teman-teman ini enggak ya? Apa pernah saya ngeliput Surya Dipa enggak ya? Kayaknya pernah deh di lapangan. Tapi saya lupa itu waktu kontes di mana gitu. Lupa sih, ini salah satu anaknya Surya Dipa nih. Yang ada di kandang Asmi 99 Farm di Kalipare. Sekarang sudah poel berapa, Mas? Udah kelas B ya? Kelas B.
Udah kelas B nih. Udah kelas B nih guys. Oh, kandangnya asik banget, unik banget. Punya kandang kayak gini betah nih di rumah terus. Sayangnya yang punya jarang di rumah. Iya, betul. Jarang Yang di punya rumah. yang punya sibuk mencari untuk makannya kambing. Iya, betul. Karena kemarin saya liputan di Kaji Brewo itu malah kita yang jadi pelayannya mereka. Malah mereka bosnya, kita yang dijadikan pelayan untuk merawat dan macam-macam. Tapi itu sudah jadi Ini bagian juragan. dari konsekuensi lah untuk merawat kambing. Ayo, Le. Ini kita lihat. Dia lagi birahi banget ini kalau kayak gini nih biasanya. Tuh. Ini sih guys. Tuh kalian lihat tuh ini. Putra Surya sekarang umur berapa Mas? Umur 21 bulan. 21 bulan. Ini bibit-bibit kelas B yang akan jadi monster nih guys kalau sudah kayak gini. Ya kalau kambing emang lagi datang birahinya emang kayak gitu sih Mas. Ini payahnya saya ini juga lagi nggak bawa kameramen ini. Tuh bulunya guys. Ya, sorry. Nah itu ya, pejantan itu kadang gitu. Begitu dia lagi datang birahinya, kalau kita pegang rewesnya pasti dia ngamuk, pasti dia marah. Ini Surya Dipa umur 21 bulan. Putra Surya. Sudah pernah dibawa jalan-jalan? Pernah. Kemana aja? Ya awal perdana itu ya kita saking antusiasnya besar sih, kayak kita awal mula punya kambing, keluar, katanya masuk spek. Oke. Kita belum kenal gitu, kita optimis aja. Waktu keluar perdana itu di Latber itu dia umur 1 bulan 1 minggu. Oke. Itu dia masuk di pilihan di 20 besar, akhirnya di 15 besarnya. Oh, di voting 15 besar ya. Oke. Terus ke mana lagi? Terus Kayaknya waktu itu di Piala DPR nangkring juga sih dia. Ya betul. Di Madiun. Di Madiun, alhamdulillah di awal itu dia dapat prestasi itu juara 3. Juara 3 nih guys. Ini kelahiran sini ya dia? Kelahiran sini. Kelahiran sini. Kelahiran di sini. Nah Mas, ini sudah berapa lama ngumek-ngumek kambing seperti ini, Mas Rudi sendiri? Kalau dihitung itu ya awal sekali sih, kalau dibilang itu kurang lebihnya mau 2 tahun lah. Baru 2 tahunan. Baru 2 tahunan. Apa yang dirasakan dari baru berangkat start sampai per hari ini yang bisa dirangkum lah selama main kambing? Yang saya dapat sih ya mungkin dari hati itu sebenarnya ya dipilih kesenangan, bahagia, kebanggaan itu ada. Dan saya juga bersyukur sekali karena mempunyai anak kandang yang mungkin bisa merawat kambing dan perhatian sama kambing. Soalnya saya sendiri pribadi jarang ada di rumah gitu loh. Di posisi jauh ya, di luar pulau bahkan mungkin. Ya, di luar pulau. Di luar pulau ya, karena ya biasanya begitu sih teman-teman, memang ada tuntutan pekerjaan yang mana kadang dipasrahkan hanya bisa memantau dari jauh, masih belum bisa maksimal gitu Mas ya. Betul. Nah ini pokoknya selama perjalanan mungkin bisa diceritakan sedikit suka dukanya. Kalau untuk suka dukanya dalam perjalanan 2 tahun ini ya mungkin ya syukur alhamdulillah banyak sukanya dibanding dukanya. Banyak sukanya. Di situ kita ya bahagianya itu, sukanya itu kalau dibilang ya mungkin saya sebagai pemula ya, kalau di titik saya sekarang mungkin itu bagi saya sendiri pribadi ya saya merasa dibilang sukses lah, atau apa ya kata lainnya itu alhamdulillahnya masih berjalan lancar. Biarpun kita nggak mengharapkan yang lebih, yang penting kita tuh intinya suka sama kambing, pelihara baik-baik betul, maksimalkan, dan jangan sampai ada rasa-rasa pesimis lah. Iya sih Mas. Setuju nggak Mas kalau misalkan, soalnya kan gini nih, teman-teman nih kadang mau masuk ke dunia kambing seperti ini nih
terkadang mungkin karena ada beberapa persepsi yang negatif, jadi dianggapnya kita di dunia kambing seperti ini apalagi khususnya untuk pemula-pemula yang baru, dianggapnya semua ini serba settingan. Kalau Mas Rudi setuju nggak dengan pernyataan seperti itu? Kalau menurut saya sangat tidak setuju. Iya sih ya. Iya. Karena mereka kan memang belum terjun langsung sih ya. Betul, itu sudah. Karena kalau dibilang itu kebanyakan ya mungkin Ah, orang melihat itu manisnya aja. iya. Jadi proses dari awal itu dia belum melakukan sendiri gitu loh. Ibaratnya belum terjun sendiri gitu loh. Iya, taunya beli kambing dijual lagi lakunya mahal. Ya, kalau sistemnya pikiran punya begitu ya kayak kalau kata orang Jawa itu bilang tuh belante. Iya. Pergi ke pasar, beli, besok ke pasar laku. Nah, jadi Tapi gitu. kenyataannya kan tidak segampang itu. Betul. Semua butuh proses. Proses semua. Mau kambingnya kepingin laku mahal, Ya. kepingin laku bagus, ya dirawat dengan bagus. Bagus. Ya, mereka nggak tahu ketika kambing mencret kita ngepelin kandang. Ya, Nggak betul. tahu waktu sakit kita ngobatin lagi stresnya kita. Mereka juga nggak tahu. Betul itu. Jadi ini jawaban buat teman-teman sebetulnya, karena apa ya? Kadang ada aja lah komentar-komentar dari teman-teman dari netizen itu memang yang menganggap dunia PE ini, dunia kambing peranakan netawara sekali gesing ini sepertinya semua udah dibuat gitu loh, udah ada circle-nya untuk disetting. Tapi faktanya tidak begitu. Buktinya Mas Rudi ya masih konsisten sampai hari ini. Mohon maaf, dan beliau memang juga bertanggung jawab dengan pilihannya beliau menjadi peternak kambing. Apa pesan-pesan Mas Rudi untuk teman-teman di luar sana yang baru mau memulai? Oke, kalau untuk pesan dari saya untuk teman-teman semua peternak kambing, baik teman yang mau terjun atau teman-teman yang pemula, ya kita harus optimis lah, dan kita harus rasakan prosesnya. Kita jangan langsung melihat manisnya apa, dilihat langsung begini proses ini udah sehat gini, tapi tetap ada proses yang dibilang Mas Amin tadi, kayak ada problem mencret atau segala macam bersini itu semua terjadi pada saya juga gitu loh. Iya, Nggak cuman kata-kata, itu memang terjadi. Jadi ya kita harus benar-benar optimis. Jadi jangan, untuk pesan saya, jangan langsung menilai manisnya aja. Betul. Kalau memang mau terjun, nikmati prosesnya, itu aja sih. Dan begitu terjun harus terima segala konsekuensinya dong. Ya betul, harus konsekuensi, konsisten, dan jangan mudah menyerah. Ntar begini-begini langsung pesimis atau bagaimana, nyerah. Jadi kalau untuk saran saya ya dibilang jangan jangan malu bertanya. Betul. Dan terus gali terus. Dan terus belajar, karena nggak ada habisnya kalau belajar kambing ini guys. Ini sekarang ada indukan-indukan yang ada di sini. Ini lengkap dengan tanggal kawin. Nah, kalau kayak gini sih saya setuju banget ya kalau ada kandang ditandain seperti ini nih, karena untuk memudahkan ketika mendekati HPL, ketika mendekati hari perkiraan lahiran. Aduh. Nggak apa-apa Mas, aman. Sudah sering saya ditendang sama kambing. Ya, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang di daerah Kalipare, kalau pas mungkin Mas Rudi ada di rumah atau lagi pas cuti kerja, boleh Mas ya main-main ke sini ya, Sangat sharing-sharing. dibolehkan. Jadi barangkali bisa ada circle Kalipare khusus, barangkali mudah-mudahan, wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan dunia kambing peranakan netau di Kalipare juga supaya bisa berkibar lagi lah kayak teman-teman yang lain. Wah, Masya Allah, di situ juga ada kambing suson Mas ya di situ ya. Untuk memenuhi supplier kebutuhan susu di sini. Aduh, ya Allah, ini asik sih Mas kandang begini Mas, kok bisa kepikiran bikin kandang kayak gini. Bukan, serius. Saya ini malah termotivasi bikin seperti ini. Artinya memanfaatkan yang ada gitu. Iya, betul. Itu Masya Allah. Harapannya ke depan untuk Asmi 99 Farm. Ya, harapannya untuk Asmi 99 Farm ya pengennya ya kalau bisa lebih
berkembang, lebih upgrade lagi, dan tetap selalu konsisten, terus semangat, jangan sampai ada kendala begini menyerah, pokoknya terus semangat. Oke, siap. Ini Masya Allah, dan memang Mas Rudi juga perjalanannya selama 2 tahun ini sangat-sangat dinikmati, lika-likunya, suka dukanya dinikmati. Ya, memang udah bagian kita harus komitmen, kita ngambil keputusan ya, kita juga harus tanggung jawab mereka lah. Mereka punya hak untuk sehat, punya hak untuk hidup dengan layak dan nyaman. Betul. Tugas kita untuk memberi makan supaya mereka nyaman, supaya mereka sehat. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman dari saya di kandang Asmi 99 Farm. Ini asli ini saya kepingin banget malah bikin kandang kayak gini. Masya Allah. Saya terima kasih banyak Mas Rudi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima Mudah-mudahan kasih. jenengan Terima selalu kasih sehat. atas tatakannya. Kambing-kambingnya selalu sehat. Yang penting orangnya selalu sehat. Amin. Mudah-mudahan Semoga selalu. dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Amin. selalu sehat, kambingnya beranak pinak dengan sesuai harapan. Amin. Oke, kalau gitu saya pamit dari kandang Asmi 99 Farm di daerah Kalipari, Kabupaten Malang. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di-like, kalau nggak suka di-dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di-share, di-komen, dan di-subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.